teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Triani Okasya. Oke teman-teman, jadi sebelum ke sharing pembahasan yang utama kita, sebelumnya aku mau cerita nih bahwa video ini sebagai konten pertama aku di per-YouTuban. Jadi di luar tuntutan tugas perkuliahan. Jadi bisa dikatakan ya, aku ini seorang newbie, seorang pemula yang memulai aktivitas konten di per-YouTuban. Jadi mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun hal-hal lain yang memang masih perlu diperbaiki. Oke teman-teman, jadi nggak perlu lama-lama, jadi sharing pembahasan yang mau aku bahas pada video kali ini, yaitu tentang review buku yang bisa dijadikan self-improvement bagi kita. Nggak bisa kita pungkiri ya bahwa yang namanya negative thinking, kemudian overthinking atau berpikir berlebihan yang di luar kendali kita, bahkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, kemudian juga berbagai macam sumber penyakit hati yang dimana berbagai permasalahan tersebut dapat menjadikan hidup kita ini tidak tenang dan juga menjadi sumber penderitaan. Nah, yuk mari kita simak video kali ini untuk melihat buku apa aja sih yang aku rekomendasiin yang bisa dijadikan self-improvement atau self-healing bagi kita agar kita menjadi lebih baik dan lebih produktif. Oke, jadi buku yang mau aku review pertama adalah buku Selamat Tinggal Stres, Selamat Datang Tenang. Buku ini tebalnya adalah 203 halaman, karya dari Dr. Majda Amir. Beliau merupakan seorang tokoh kelahiran Mesir yang mana setelah mendapatkan 2 gelar, yaitu gelar master dan PhD di bidang analisis biokimia di Universitas Kairo, beliau juga mengejar gelar sarjana di bidang kitohistologi di universitas yang ada di, dan luar biasanya adalah beliau mendapatkan sertifikat internasional di bidang homeopati dan beliau juga mempelajari bidang pengobatan alami seperti refleksiologi, pengobatan herbal dan yang lain sebagainya. Kemudian Masya Allahnya juga, beliau mendapatkan gelar BA dalam hukum Islam dari Universitas Al-Azhar. Nah, sehingga teman-teman dari rekam jejak pendidikannya yang telah ditempuh, sehingga beliau ini diperbolehkan untuk berdakwah. Beliau berdakwah dengan ditopangi pengetahuan ilmiah. Mantap kan? Pembahasan lain dari buku ini yaitu mengenai otak, kemudian hukum resonansi, kemudian sikap seorang mukmin di kala susah. Ada lagi bagaimana cara berdamai dengan orang-orang yang telah menyakiti kita, kemudian memberi ampunan dan memberi maaf terhadap orang lain, kemudian pengaruh berpikir positif dan berperasaan positif terhadap daya ingat sel, serta yang paling bagus adalah dari buku ini kita dapat belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta dari para sahabat bagaimana dalam menghadapi berbagai masalah serta metode yang dapat digunakan. Kemudian buku kedua yang aku review, yang aku rekomendasikan adalah buku Menuju Baik Itu Baik atau dapat disingkat dengan MBIB. Buku ini tebal halamannya adalah 227 halaman, karya Panji Ramdana. Nah, Kak Panji ini merupakan kelahiran Ciamis pada tahun 1991. Saat ini Kak Panji merupakan mahasiswa tingkat semester akhir di bidang atau jurusan Pendidikan Kebutuhan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Berbeda ya dengan hobinya, yang mana hobi beliau adalah di bidang sastra. Mudah-mudahan pada tahun 2021 ini beliau udah lulus. Jadi, ya teman-teman, dalam buku MBIB ini berisi tentang sebuah perjuangan, yaitu dengan memaknai sebuah proses. Jadi setiap detik, setiap hari yang kita lalui itu tidak akan pernah berharga jika dalam hidup ini tidak ada yang kita incar. Nah, salah satu yang kita incar dalam hidup ini itu kan berupa ketenangan dan juga kebahagiaan. Nah, dapat kita awali dengan yang namanya kita melakukan hal-hal baik dan kita menikmati prosesnya. Karena kan dapat kita ketahui ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, semoga saja dengan membaca buku ini menjadikan wasilah kepada kita sebagai salah satu alasan
yang dapat membangunkan jiwa kita untuk berhijrah, kemudian dapat meningkatkan rasa syukur, lebih ikhlas, kemudian dapat menjadi dan mencintai diri sendiri, serta yang paling aku suka adalah ini dapat menyembuhkan luka batin bagi yang membutuhkan. Seperti kita sebut, buku ini adalah buku self healing yang mana dapat membuat kita bangkit dan sebagai proses penyembuhan dari luka batin hanya dengan melibatkan diri kita sendiri serta kesadaran. Kutipan yang aku suka dari buku ini adalah, jika orang lain melihatmu berbeda, yakinlah engkau tidak akan terlihat berbeda di hadapan Allah. Seperti itu. Jadi teman-teman, untuk kita dapat menghargai hasil, maka hargailah proses. Teman-teman, buku terakhir, buku ketiga yang aku rekomendasikan adalah buku tentang rasa mengikhlaskan atau TRM. Buku ini masih sama ya, karya dari Kak Panji Ramdana. Sama halnya jenisnya seperti buku MBIB tadi. Jadi tentang self healing, hanya saja buku ini lebih spesifik pembahasannya di ranah persoalan hati, percintaan, ya romantisme yang seperti itulah ya. Tebal halaman buku ini adalah 200 halaman. Buku ini dibahas dengan bahasa yang ringan dan juga mudah untuk dipahami ya teman-teman. Sekaligus yang paling bagus dari buku ini adalah ditopangi dengan dakwah islami sehingga dapat menjadikan bahan renungan bagi kita yang sedang atau pernah keliru dengan berbuat maksiat seperti itu. Jadi buku ini ditujukan untuk kita yang belum bisa mengikhlaskan sesuatu ataupun yang sedang proses atau bahkan yang sudah mengikhlaskan, yang diharapkan agar kita semakin lebih ikhlas lagi dalam menghadapinya. Oh ya teman-teman, jadi diharapkan setelah kita membaca buku ini dapat mengembalikan senyum, tawa, dan juga rasa syukur kita yang telah sirna sebelumnya. Oh ya teman-teman, yang paling aku suka dari buku ini adalah terdapat kutipan yang sampai sekarang menyentuh hati banget dan bahkan mungkin bisa jadi bekal ya buat kedepannya. Takutnya pengalaman atau bahkan emang sedang mengalami seperti itu, yaitu belajar mengikhlaskanmu, harganya itu mahal. Melupakanmu itu tentu tidak akan bisa, karena ikhlas bukan tentang melenyapkan nama. Kemudian ada satu lagi kutipan yang bagus banget, yaitu, karena mengikhlaskanmu adalah puncak dari aku yang mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Terima kasih Kak Panji. Semoga buku-buku ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan buat teman-teman, semangat berjuang dan tetap jaga kesehatan, terutama kesehatan mental kita di era pandemi seperti ini, karena kurangnya interaksi kita dengan orang lain. Oke, sekian teman-teman review buku dari aku, dan semoga review buku yang dapat aku rekomendasikan bagi kalian dapat bermanfaat. Tak lain, tujuan pembuatan video kali ini adalah yang paling penting itu segi manfaatnya ya buat teman-teman semua. Kalau kalian suka bisa like, kalau kalian perlu bisa komen, dan yang lebih bagus lagi kalau menurut kalian ini bermanfaat bisa subscribe channel aku. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa lebih kreatif lagi dan bisa men-share sesuatu atau ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.